Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alita Navitasari akan mempresentasikan materi minggu ke-15, yaitu menghadapi pesaing pasar. Analisis pesaing pasar. Yang pertama, identifying the company's competitor. Yang kedua, determining competitor objective. Yang ketiga, identifying competitor strength. Yang keempat, identifying competitor strength and weakness. Yang kelima, identifying competitor's reaction pattern. Yang keenam, selection competitors to attack and to avoid. Lalu selanjutnya, identifikasi pesaing meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu jenis produk yang ditawarkan. Mengidentifikasi secara lengkap dan benar produk apa saja yang dimiliki oleh pesaing. Identifikasi pesaing utama yang terdekat serta pesaing lain yang juga berpotensi mengancam perusahaan. Lalu yang selanjutnya, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing dapat dilakukan melalui segmen pasar yang akan dimasuki. Dalam hal ini, perusahaan harus mengestimasi besarnya pasar dan market share masing-masing pesaing. Lalu, identifikasi peluang dan ancaman. Dengan mengintimasi besarnya market share akan terlihat peluang yang ada serta ancaman yang mungkin timbul sekarang dan di masa yang akan datang. Lalu posisi dalam persaingan. Yang pertama yaitu pemimpin pasar atau market leader. Karakteristik dari pemimpin pasar adalah memiliki pangsa pasar yang terbesar, yaitu sekitar 40% dalam pasar produk. Lalu selanjutnya, lebih unggul dari perusahaan lain dalam hal pengenalan produk baru. Lalu karakteristik penantang pasar. Yang pertama biasanya merupakan perusahaan besar dipandang dari sudut volume penjualan dan laba. Pangsa pasarnya yaitu sekitar kurang lebih 30%. Salah satu berupaya menemukan kelemahan pihak pemimpin pasar atau perusahaan lainnya. Lalu karakteristik pengikut pasar. Yang pertama, selalu mencoba menonjolkan ciri khasnya kepada pasar sasaran, seperti lokasi, pelayanan, serta keunggulan produk dan sebagainya. Yang kedua, memilih untuk meniru produk atau strategi pemimpin pasar dan penantang pasar. Lalu karakteristik market niche antara lain, yang pertama biasanya berspesialisasi secara geografis, merupakan perusahaan yang daya beli dan ukurannya cukup besar agar bisa menguntungkan. Lalu distribusi pangsa pasar. Strategi distribusi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Lalu selanjutnya, kelebihan dibanding pesaing. Mengidentifikasi kekuatan dan kelebihan produk yang dimiliki dengan produk pesaing dalam berbagai bidang, misalnya dalam hal kelengkapan produk, mutu, kemasan, harga, distribusi lokasi, serta promosi. Lalu merancang sistem intelijen untuk bersaing. Setelah menguraikan jenis utama informasi yang dibutuhkan mengenai pesaing mereka, informasi ini harus dikumpulkan, diinterpretasikan, didistribusi, dan dipergunakan. Biaya untuk intelijen bersaing dalam bentuk uang dan waktu yang itu tinggi, dan perusahaan harus merancang sistem intelijen bersaing yang efektif biaya. Sistem intelijen bersaing pertama-tama menetapkan jenis informasi bersaing yang vital dan sumber terbaik dari informasi ini. Lalu merancang strategi bersaing. Strategi pemasaran adalah pola pikir pemasaran yang akan digunakan mencapai tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran berisi strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan besarnya pengeluaran pemasaran. Lalu menyeimbang orientasi pelanggan dengan orientasi pesaing. Itu menurut studi Never dan Slater 1990 menyatakan bahwa orientasi pelanggan, orientasi pesaing, dan koordinasi antar fungsi mempunyai tingkat kepentingan atau derajat urgensi yang sama. Oleh karena itu, konsepsi orientasi pasar dapat digambarkan dalam sebuah segitiga sama sisi atau equilateral triangle
yang menunjukkan bahwa kinerja perusahaan atau profitability and long-term focus dapat dihasilkan melalui perumusan berikut. Yang pertama yaitu customer orientation, pemahaman yang cukup terhadap pembeli sasaran. Yang kedua, competitor orientation, seorang penjual harus memahami kekuatan dan kelemahan saat ini, mempunyai kapabilitas dan strategi jangka panjang, pesaing-pesaing ada serta pesaing-pesaing potensial. Yang ketiga, interfunctional coordination, utilisasi sumber daya perusahaan yang terkoordinasi melalui semua bagian yang ada di bagian organisasi untuk menciptakan superior value bagi pelanggan. Baiklah, saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.